Bapak Presiden, saya bersama teman-teman sangat berterima kasih karena Bapak telah memikirkan kami dengan program makan bergizi gratis. MBG sudah datang, Jadi, kau kirim surat ke Pak Presiden? Belum, akan kuselesaikan. Kita harus berterima kasih karena sekolah kita sudah mendapat makanan bergizi gratis. Terima kasih, Bapak Presiden. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Halo, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali Jendela Negeri kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Senin 11 Agustus ya 2025 bersama saya Andin Wijaya. Dan juga saya Sepi Bastian. Setelah kemarin Sabtu Minggu liburan Iya, ya. Sepertinya liburan nyawanya ya, masih di tempat liburan iya, ya. Kemarin liburan kemana aja Andin? Sebenarnya kemana-mana, Hibernasi. cuman di rumah aja hibernasi. Jadi kayak vibe-nya masih ada di rumah gitu. Tapi harus mulai semangat lagi. Betul. Mengawali awal pekan ini tentunya sebentar lagi kita akan melaksanakan kemerdekaan Indonesia Raya. Betul, tanggal 17 Agustus. Apalagi 18 Agustus libur nasional juga. Nah, udah komplit deh pokoknya. Apalagi kalau misalnya teman-teman di rumah sudah merencanakan nih habis Agustus mau liburan kemana ya, yang enak ya gitu kan. Pecinta pantai, kita berdua punya rekomendasi. Nah, ini iya. ada tempat wisata yang namanya tuh Melodi Indah Pasir Putih di Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Andin. Seperti apa informasinya? Ini dia. Betapa beruntungnya kita tinggal di Indonesia, sebuah negeri yang tak perlu kita jelajahi terlalu jauh untuk menemukan serpihan surga. Pagi ini, langkah saya membawa ke Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara. Di sana, terbentang sebuah permata tersembunyi, Pantai Pasir Putih. Dengan topi di kepala, gitar di tangan, saya memulai perjalanan. Hanya 20 menit dari pusat kecamatan Tolala. Namun, sepanjang jalan, mata saya dimanjakan oleh birunya laut, gugusan pulau kecil yang dipeluk pepohonan hijau, dan udara segar yang membuat semua penat hilang begitu saja. Kini, saya berdiri di sini, di hadapan pantai landai dengan hamparan pasir putih selemut kapas. Ombaknya tenang, matahari bersinar hangat, menampilkan gradasi biru lautan yang memikat. Airnya begitu jernih hingga dari tepian saya bisa melihat bayangan terumbu karang menari di bawah permukaan. Tanpa menunggu lama,
Saya berganti pakaian, mengenakan perlengkapan snorkeling, lalu menyelam hanya beberapa meter dari bibir pantai. Di kedalaman 2 hingga 3 meter, dunia lain menyapa. Terumbu karang berwarna coklat dan putih menjadi rumah bagi ratusan ikan kecil berwarna-warni. Sungguh, sensasi snorkeling di sini membuat waktu seakan berhenti. Usai bermain air, saya duduk bersantai, menikmati semilir angin yang berbisik lembut di telinga. Menghempasku ke sana, ikan menari, burung bernyanyi, rasa syukur di hati, indah alam ini. Namun, petualangan belum selesai. Tujuan berikutnya adalah Pantai Paranggdatu, spot diving tersembunyi di Desa Ujung Tobaku. Bersama Bang Ewin dan Bang Salman dari Patampanua Diving Club, saya diajak menyelam di salah satu lokasi favorit para diver di Kolaka Utara. Sebelum masuk ke air, mereka mengingatkan saya tentang keselamatan. Karena diving, selain indah, juga menuntut kehati-hatian. Perlahan, saya turun. Dari kedalaman 1 meter, 3 meter, hingga 6 meter. Terumbu karang mulai bermunculan. Beragam bentuk, ukuran, dan warna. Anemon laut bergoyang mengikuti arus, ikan badut menyapa riang. Semakin dalam, semakin kaya kehidupan yang saya temui. Bumi Patampanua menyimpan harta karun bawah laut yang tak ternilai. Terumbu karang bukan sekedar pemandangan indah. Mereka adalah penopang kesuburan laut, rumah bagi kehidupan, pelindung pesisir. Namun, proses tumbuhnya memakan waktu bertahun-tahun. Itulah sebabnya, menjaga dan melestarikannya adalah tanggung jawab kita bersama. Di Pantai Paranggdatu ini, saya menyadari satu hal. Kehidupan bukan hanya apa yang kita lihat di daratan. Ada dunia indah yang tersembunyi di dasar lautan. Dan hidup bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga alam ciptaan Tuhan agar tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Aduh fix ini aku banget pokoknya main air, Snorkeling, gitu ya. diving, banyak banget dengan melihat keindahan di bawah laut. Wow, luar biasa ya Sam. Oke, tapi hari ini kita akan ajak pemirsa untuk berbicara atau membahas tema yang lain. Nah, di mana hari ini kita akan bahas salah satu persoalan yang serius nih, yang penting juga, yang dimana terus menghantui masyarakat begitu ya. Karena ini namanya investasi ilegal. Kenapa topik ini sangat penting? Karena menurut catatan OJK, hanya dalam periode Januari hingga April 2025, kerugian akibat investasi ilegal telah mencapai 105 miliar rupiah. Wow. Nah, bukan cuma itu aja nih pemirsa, sepanjang tahun 2024, ini ternyata Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal juga telah menindak dan juga memblokir 796 entitas ilegal dengan total dana korban yang dilaporkan mencapai 476,6 miliar rupiah dan dana yang diblokir mencapai 96 miliar rupiah. Dan jika dicermati lebih jauh dari tahun 2017 hingga 2023, kerugian masyarakat akibat investasi bodong ini menembus 139,67 triliun rupiah. Dan angka ini sungguh mengkhawatirkan. Betul sekali. Pemirsa, hari ini kita akan membahasnya dengan seorang akademisi hukum untuk menggali akar persoalan mengapa investasi ilegal itu begitu marak. Apa celah regulasinya, bagaimana penegakan hukum berjalan, dan yang terpenting apa yang bisa masyarakat lakukan agar tidak menjadi korban. Sudah hadir bergabung bersama kita di TVRI tentunya melalui virtual Zoom. Yep. Ada Bapak Heri Firmansyah, seorang akademisi hukum. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak dan Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, kita langsung berbincang terkait dengan investasi ilegal yang marak. Tentunya masyarakat tergiur begitu dengan investasi ini. Tapi akhir-akhir ini kan marak juga penawaran investasi dengan iming-iming keuntungan besar nih Pak dalam waktu singkat. Kenapa banyak orang mudah tergiur?
Iya, pertanyaannya bagus sekali ya, bahwa memang kalau kita lihat itu yang menjadi daya tarik bagi investasi ilegal ini adalah iming-iming untuk mendapatkan kalau bahasa ekonominya adalah return ya, high return. Jadi kalau dalam pembelajaran prinsip ekonomi kan ada high risk, high return begitu ya. Tapi dalam konteks ini resikonya tidak diketahui, tapi mendapatkan lebih besar begitu. Jadi tentunya yang membuat kita para pihak tadi yang ditawarkan itu menjadi tertarik, ada daya tarik di sana. Belum lagi yang kedua, masalah ekonomi yang memang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi orang mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan pendapatan dengan jalan pintas, misalnya shortcut tadi dengan cara instan. Nah, ini yang kemudian celah yang dimanfaatkan oleh mereka yang menawarkan dengan cara metode skema Ponzi sebenarnya, yang dimana desain dari skema Ponzi ini nggak akan untung karena yang dibayar lebih besar dari bayaran tadi. Nah, ini yang banyak katakanlah masyarakat tertipu karena tergiur oleh iming-iming mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia berikan. Nah, ini yang perlu ada edukasi di sana, perlu penyampaian terhadap informasi kepada khalayak ramai agar berhati-hati dalam memilih skema investasi tadi. Ya, cara yang paling akurat adalah dengan cara 2L misalnya, yaitu legal dan logis. Legal itu berarti kita lihat apakah dia terdaftar atau tidak di jasa keuangan gitu ya. Yang kedua, logis dalam hal pengembalian return tadi. Didapatkan oleh seseorang ketika diberi. Saya rasa itu sementara pandangan saya. Baik, Pak Heri, seperti yang tadi Pak Heri jelaskan bahwa pada saat ini perekonomian masyarakat Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan akhirnya mereka diiming-imingi oleh beberapa tawaran yang akhirnya mereka terjerat oleh yang namanya investasi ilegal. Lalu untuk masyarakat di rumah yang belum mengetahui detail investasi ilegal ini, kira-kira ciri-ciri apa saja nih secara umum investasi ilegal yang harusnya diwaspadai oleh masyarakat? Ya, tadi paling gampang adalah melihat dari return yang didapatkan, yang kadang petawarannya nggak masuk akal, yang biasanya misal orang nyimpen uang, kemudian dia dalam setahun itu dapat bunganya mungkin sekitar 10%. Nah, ini mungkin di atas itu. Biasanya harus orang dapat 11,5 juta per tahun. Dari 15 juta tadi, dia malah dapatnya mungkin ditawarin 500 juta. Itu kan sesuatu yang sudah nggak make sense, nggak masuk akal gitu ya. Yang kedua, biasanya skema Ponzi tadi yang dipakai untuk diminta untuk menarik katakanlah pihak-pihak lain untuk masuk ke dalam skema tadi. Nah, kalau udah sampai diminta untuk menarik orang, nah ini juga patut dicurigai nih ya. Dan yang terakhir adalah ya tidak terdaftar di OJK itu yang lebih gampang untuk dicek. Walaupun mungkin saja yang ada di OJK juga harus tetap dihati-hati ya. Ada hal yang tidak secara tepat, ujung-ujungnya ini membahayakan juga. Tapi yang paling aman kira-kira langkah itu, dan itulah yang bisa kita sebut sebagai cara untuk mengenali ya bisnis atau praktik dari investasi ilegal itu. Begitu, Mas. Oke. Pak Heri, lalu kerugian apa saja ini yang biasanya dialami korban selain kehilangan uang nih, Pak Heri? Ya, mungkin secara sosial juga berbahaya ya ketika seseorang ini sudah terlilit dari investasi ilegal tadi ya, misalnya ada pinjol bentuknya ya, pinjaman online yang jerat dirinya sendiri, tidak jarang ini bisa menimbulkan ya, itu melakukan kekerasan, kemudian pembunuhan karena ingin menguasai harta seseorang, dan juga terhadap dirinya sendiri acap kali timbul kejahatan untuk dirinya sendiri, yaitu bunuh diri misalnya, karena udah nggak sanggup untuk membayar katakanlah pinjaman yang dia sudah dilakukan. Sanksi sosial lainnya mungkin rasa malu gitu ya ketika datangi debt collector, kemudian juga diberikan terhadap penghormatan dirinya itu direndahkan di hadapan publik ya.
Ini juga satu hal yang perlu ada pemahaman ke arah sana, bahwa ini tidak hanya sebatas dan secara ekonomis saja, pastinya ada konsekuensi hukum di sana. Saya rasa itu tambahan dari saya tadi. Oke, baik Pak Heri, kita tahan dulu sebentar. Kita juga akan mengajak Pak Heri untuk melihat bagaimana investasi ilegal ini tentunya di beberapa daerah untuk mengantisipasi agar masyarakat jangan tergiur begitu ya dengan investasi ilegal. Selengkapnya dalam segmen reportase berikut ini. Sekarang kita akan mengajak Anda untuk ke Kalimantan Timur. Di sana sudah terhubung dengan Afifa Asma. Selamat pagi, Afifa. Selamat pagi Andin dan Semi, berbicara mengenai investasi ilegal. Ancaman investasi ilegal atau investasi bodong menjadi bayang-bayang yang patut diwaspadai. Modusnya kian canggih, mulai dari iming-iming keuntungan fantastis hingga skema berbalut teknologi digital yang tampak meyakinkan. Tanpa literasi keuangan yang memadai, korban kerap tidak sadar mereka tengah masuk dalam jerat penipuan berkedok investasi. Di Kalimantan Timur, berdasarkan data dari OJK Kaltim dari 2017 hingga April 2025, terdapat kasus investasi ilegal sebanyak 1.737 kasus. Triwulan 1 yakni Januari hingga April 2025 sudah merugikan negara sebesar 105 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan kasus investasi ilegal masih menjadi musuh besar. Faktor maraknya investasi ilegal di Kalimantan Timur tidak lepas dari rendahnya pemahaman masyarakat akan risiko dan mekanisme investasi yang benar. Minimnya literasi keuangan membuat tawaran keuntungan tinggi menjadi sangat menggoda, apalagi jika dibungkus dengan promosi agresif melalui media sosial. Investasi ilegal ini dapat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat ataupun investor yang ingin berinvestasi secara real. Dan berikut wawancara kami bersama pengamat ekonomi. Penipuan yang menyebabkan masyarakat itu bukannya mereka tersejahterakan, tapi terkena penipuan atas dana mereka. Nah, jadi sebaiknya kita menghindari investasi ilegal. Kita sebagai calon investor itu harus betul mengenal investasi yang akan kita lakukan. Nah, itu jangan sampai investasi itu tidak tercatat di OJK, terus tidak tercatat di badan-badan investasi secara resmi. Ya, mencegah maraknya investasi ilegal, peran serta masyarakat khususnya anak muda sangat penting. Generasi muda yang melek teknologi dapat menjadi garda terdepan dalam menyaring informasi dan mengedukasi lingkungan sekitar tentang investasi yang aman. Mereka bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan tips cek legalitas, mengenalkan platform resmi OJK dan mengkampanyekan literasi keuangan. Dengan kepedulian kolektif, sikap kritis, dan keberanian untuk melaporkan indikasi penipuan, anak muda Kalimantan Timur dapat menjadi agen perubahan yang melindungi masyarakat dari jerat investasi bodong. Dan berikut wawancara kami bersama salah seorang masyarakat Kalimantan Timur. Investasi yang cuan cepat, modusnya itu seperti ngasih janji-janji manis untung berkali-kali lipat, tapi ya ujung-ujungnya pasti nipu. Ya, investasi ilegal dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah karena modal yang seharusnya berputar di sektor produktif justru lenyap ke tangan pelaku penipuan. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi semua pihak dibutuhkan untuk mencegah kasus serupa terjadi di benua etam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Musdalifah. Terima kasih. Selamat bertugas kembali dan salam untuk teman-teman di sana. Baik, sekarang kita kembali ke Pak Heri ya. Pak Heri, apakah masih tersambung dengan kami di studio, Pak? Masih, Mas. Oke. Izin.
Pak Heri, seperti yang tadi dilihat bersama-sama di Kalimantan Timur, dari Januari sampai dengan kurang lebih April, 103 miliar rupiah kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar dan juga pemerintah. Nah, apabila ada masyarakat yang sudah terlanjur terjerat investasi ilegal ini, langkah hukum apa yang kira-kira harus diambil oleh masyarakat jika menjadi korbannya nih Pak? Mungkin sebelum masuk ke langkah hukum tadi, bicara tentang kerugian itu di Otoritas Jasa Keuangan tercatat 2017 sampai 2023 akumulasi dari kerugian investasi bodong atau ilegal ini mencapai 139,67 triliun ini, Mas. Jadi besar sekali ya angkanya ya. Sehingga memang perlu ada penanganan khusus, sehingga di OJK dan juga dari pemerintah itu kan membentuk Satgas ya, Satuan Petugas, maka ini dianggap concernnya sudah high level. Ini penting juga untuk kita sampaikan. Terkait dengan langkah hukum apa yang perlu dilakukan, tentunya ya yang pertama membebaskan diri dulu dari jeratan pinjaman online tadi. Mungkin juga perlu untuk menginformasikan kepada OJK tadi, karena OJK juga sudah punya Satgas begitu kan. Kemudian juga bisa meminta katakanlah pendapat hukum dari teman-teman Otoritas Jasa Keuangan terhadap fakta-fakta semacam ini seperti apa. Karena hal-hal semacam ini tentunya lebih mudah juga untuk menginformasikan secara online kalau memang ternyata belum bisa datang menghadiri langsung bertemu dengan teman-teman OJK di kantor OJK begitu ya, sehingga ini lebih efektif dan efisien menurut saya secara informatif, sehingga ini bisa ditindaklanjuti. Kemudian hal yang lain adalah membuat laporan polisi misalnya ya terhadap sesuatu skema yang memang ternyata merugikan masyarakat. Agar apa? Agar tidak kemudian timbul korban lain lagi dan lebih banyak lagi. Karena tadi kalau dia pakai cara skema Ponzi, maka identifikasi terhadap kejahatan ini adalah dia bisa membuat korban dalam jumlah yang massal sifatnya. Massal itu berarti banyak sekali. Nah, ini kan dalam kerangka untuk preventif ya, kuratif, agar jangan sampai jatuh lagi korban-korban lain. Maka ini perlu dilakukan ya, sehingga jangan takut, jangan khawatir untuk menginformasikan hal ini, karena ya memang cara mereka adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang melenakan ya, yang melakukan tipu daya tadi ya, dan akhirnya orang itu terjerat, dan ketika terjerat tadi harus mengembalikan sejumlah uang yang memang jauh lebih besar. Nah, itu harapan mereka. Nah, tentunya hal ini perlu juga mendapatkan informasi ya, edukasi bagi masyarakat agar tidak takut, tidak khawatir untuk memberikan laporan kepada polisi misalnya untuk menindaklanjuti kasus-kasus semacam ini. Saya rasa itu langkah yang paling tepat ya untuk dilakukan. Masih banyak pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Pak Heri pada pagi hari ini terkait dengan jangan tergiur investasi ilegal. Namun jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda berikut kami akan kembali hanya di Jendela Negeri. Variety Show penuh warna menampilkan bintang tamu spesial, obrolan hangat dan ringan. Tak ketinggalan segmen serta games yang asik dan seru. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan, co-host Kicuy, Olivia, Fazo, dan DJ Nata Wijaya. Seblak Show setiap Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari.
Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri pagi hari ini. Oke, kita langsung saja akan melihat juga tadi kalau kita lihat di Kalimantan Timur tentunya ada kerugian yang besar sekali. Nah, kita juga akan bergabung bersama rekan kita Reinhard Wampere langsung dari Papua yang akan menginformasikan terkait dengan BEI Papua gencar mensosialisasi para kaula muda hingga dari perkotaan hingga perdesaan ataupun perbatasan untuk jangan mudah tergiur dengan investasi ilegal. Selamat pagi Reinhard. Selamat pagi Andin dan juga Semi, apa kabar kalian hari ini? Baik sekali, semoga juga Reinhard di sana bersama teman-teman baik dan sehat selalu ya. Ya. Adi dan juga Semi berbicara terkait dengan jangan tergiur dengan investasi ilegal. Namun janji manis keuntungan besar dalam waktu singkat masih menjadi jebakan di Papua. Meskipun peringatan sudah berkali-kali disampaikan, maksud kami sudah berkali-kali disampaikan, namun tetap saja memikat sebagian masyarakat dari perkotaan hingga ke pedalaman. Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Papua, Kresna Aditya Payokwa mengungkapkan minimnya literasi keuangan membuat banyak warga tidak teliti sebelum menginvestasikan uang mereka. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan oknum untuk menawarkan skema investasi tanpa izin resmi. Langkah konkret pun juga sudah dilakukan BEI Papua melalui program edukasi yang menyasar ke sekolah-sekolah, bahkan ke masyarakat di pedalaman secara khusus juga yang berada di perbatasan RI-PNG untuk menyampaikan materi dengan disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar pesan mudah disampaikan bahkan bagi mereka yang baru mengenal istilah investasi. Nah, upaya ini diharapkan mampu menjadi benteng pertama agar masyarakat tidak lagi terjebak atau menerima tawaran investasi dengan maksud kami investasi bodong. Nah, kesadaran untuk memeriksa izin, legalitas dan juga resiko menjadi kunci utama untuk menjaga keamanan keuangan keluarga. Berikut kita simak pernyataan dari Kresna Aditya Payokwa selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Papua. Masyarakat kita itu sebagian besar sudah menggunakan produk keuangan, ya termasuk di dalamnya juga ada produk investasi, tetapi mereka belum memiliki tingkat pemahaman yang memadai terkait dengan produk tersebut. Saat ini kita melihat banyak penawaran investasi yang bersifat bodong, investasi-investasi yang menawarkan produknya dengan tidak memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat. Memang langkah yang kita harus lakukan adalah melakukan literasi dan juga edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat, tentunya dari berbagai rentang usia yang ada, dengan menggunakan berbagai macam platform yang sesuai dengan preferensi daripada masyarakat di daerah. Dan Semi dan juga saudara, dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat di Papua diharapkan tidak hanya cerdas dalam memilih investasi, tapi juga mampu menolak godaan-godaan keuntungan instan yang penuh dengan resiko. Demikian Andin dan Semi yang dapat kami laporkan dari Papua, kembali ke Anda di Jakarta. Reinhard, terima kasih untuk informasi lengkapnya pagi hari ini. Salam untuk teman-teman di Papua. Baik, ini kita akan bergabung kembali bersama Pak Heri Firmansyah selaku praktisi atau akademisi hukum. Pak Heri masih bisa mendengarkan suara kami? Masih Mbak Andin dan Mas Semi ya. Baik, Pak Heri, kalau misalnya tadi kita lihat juga di Papua edukasi dan juga literasi terus dilakukan untuk mencegah masyarakat
berinvestasi ilegal. Apakah sejauh ini edukasi ataupun juga literasi di masyarakat tidak hanya di Papua, bahkan mungkin di seluruh Indonesia ini sudah cukup menurut Pak Heri, ataukah memang masih terus harus dilakukan nih Pak Heri? Kalau kita bilang cukup, mungkin masih ada yang harus ditingkatkan ya, karena ini bisa dinilai dari maraknya kejahatan ini, investasi bodong ini yang sebenarnya tidak pernah ada ya, investasi itu ya. Kemudian juga korban yang banyak ya yang hadir, yang kemudian semakin bertambah di setiap tahunnya. Tadi kalau kita lihat dari data OJK tadi, nilai kerugian yang mencapai bahkan 139,67 triliun periodisasi dari 2017 sampai 2023, tentunya masih belum maksimal, dan lebih baik kita gunakan istilah itu agar terus memperbaiki diri. Tapi bukan berarti tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah ya, sudah dilakukan tapi memang belum maksimal. Karena kejahatan ini kan memanfaatkan tadi minimnya literasi dan edukasi berkaitan satu dengan produk investasinya, karena nggak semua orang yang melakukan investasi itu tahu produknya kan. Yang kedua ada masalah psikologis dari orang yang ingin menyimpan atau menempatkan uangnya dalam satu lembaga investasi, yaitu dia ingin dapat keuntungan yang besar. Dalam keuntungan yang besar itu dengan waktu yang singkat. Nah, ini kan sesuatu yang agak sulit, walaupun orang itu sudah diajari, diberitahu, tadi bahasa kita edukasi, literasi tentang investasi bodong atau ilegal ini, ya ujung-ujungnya tetap juga ada yang tergiur kan. Jadi memang untuk menzirokan suatu tindak pidana dalam pembahasan umum dalam suatu kajian kriminologi misalnya, itu memang nggak mudah, dan bahkan mungkin yang tidak akan mungkin dilakukan ya, karena pastinya pelaku kejahatan itu selalu melakukan modus-modus yang luar biasa. Salah satu modus operandi yang mereka lakukan adalah impersonation. Itu adalah dengan cara dia mengidentikan satu desain produk dari satu entitas yang legal. Nah, ini lebih sulit lagi untuk mendeteksinya, sehingga perlu penegak hukum maupun otoritas jasa keuangan, stakeholders terkait harus one step ahead daripada pelaku kejahatan ini. Dia harus satu langkah lebih maju. Bagaimana cara memikirkan untuk mendesain suatu langkah yang itu bisa menekan. Bahasa saya menekan ya, bukan menolkan tadi, karena agak sulit untuk menolkan satu kejahatan, karena sekali lagi biasanya pelaku kejahatan dalam tanda petik ya lebih berpikirnya lebih maju, lebih pintar begitu ya, daripada aparat penegak hukum. Ketika aparat penegak hukum itu pada positioning dia baru pertama kali menangani satu perkara, maka dia baru akan mempelajari modusnya seperti apa. Nah, kemudian setelah diketahui, dia akan ganti lagi, bermetamorfosa lagi dengan jenis kejahatan yang lain gitu. Ini menurut saya adalah satu hal yang perlu ada kerjasama lintas instansi juga ya, untuk edukasi literasi tadi. Mungkin sekarang lebih mudah untuk disampaikan secara lewat media sosial misalnya, dan itu nggak perlu waktu lama, misal dibuat dalam edukasi itu dalam waktu kurang lebih 1 menit, sehingga orang lebih mudah mengakses, memahaminya lebih cepat, dan tidak bertele-tele. Maka informasi itu mereka mudah dapatkan. Saya rasa perlu cara-cara yang tidak biasa ya, treatment spesial untuk bisa kemudian pada ujungnya menekan habis tindak pidana dalam konteks investasi bodong atau ilegal ini. Saya rasa begitu, Mbak Andin. Oke, baik Pak Heri, selain tadi ada iming-iming dan juga terdaftar di OJK, kira-kira pesan apa saja dari sisi kacamata Pak Heri sendiri agar masyarakat lebih kritis nih dan tidak mudah tergiur dengan yang namanya investasi bodong ini sendiri, Pak? Ya, bahwa sesuatu yang ingin kita dapatkan secara high return tadi ya, sesuatu yang kita peroleh lebih tinggi dari apa yang kita bayarkan, tentunya tidak mudah sebenarnya, dan itu harus semuanya based on logic ya. Logik nggak ini? Logikanya, kalau biasanya di investasi itu diberikan returnnya berapa sih pendapatan yang diharapkan tadi dari hasil investasi itu. Nah, kalau di atas itu kira-kira masuk akal nggak begitu? Kadang memang 1 kali 2
Kali mungkin diberikan kesempatan agar orang itu berinvestasi lebih. Nah, ini yang harus ditahan adalah secara psikologis tadi ya, keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Shortcut, cara-cara instan semacam ini perlu untuk ditekan, dan ini yang menurut saya jauh lebih sulit sebenarnya untuk mengedukasi ke banyak orang. Ya mungkin ke 1-2 orang oke, tapi ketika ini udah puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang, ya tidak semua punya style yang sama ya dalam menghadapi hal itu. Jadi kita harus terus menginformasikan, bahkan daftar list dari apa saja investasi yang legal di Otoritas Jasa Keuangan itu juga perlu diinformasikan secara umum, secara baik, mudah aksesnya. Karena kadang orang tahu ada informasi itu tapi tidak terakses gitu ya, atau tidak tahu cara mengaksesnya. Nah, ini kan penting sehingga kita tahu ada yang di listing OJK ini adalah investasi yang mudah-mudahan insya Allah sudah aman gitu ya, yang tidak perlu diragukan lagi, yang kemungkinan besar zero lah terhadap kejahatan atau investasi bodong atau ilegal tadi. Hal-hal semacam ini tentunya perlu investasi dari pemerintah ya, karena untuk membuat iklan, kemudian juga menginformasikan kepada khalayak ramai itu kan butuh didukung, disokong oleh pendanaan yang kuat. Maka isu ini harus dianggap isu yang menurut saya adalah concern dari pemerintah juga, bekerja sama dengan misalnya lintas instansi, Kemenkominfo misalnya, atau misalnya dengan stasiun-stasiun TV seperti di TVRI Nasional. Ini kan salah satu yang menurut saya sangat baik ya, untuk mudah mengedukasi masyarakat secara massal tadi bahasa saya, secara masif, secara banyak begitu. Dan ini harus terus digaungkan agar masyarakat tersadar bahwa berinvestasi pun ada resiko-resiko yang perlu segera diidentifikasi, yang minim sama sekali, yang nol sama sekali mungkin tidak ada, sama dengan kejahatan tadi ya, pasti ada resiko-resiko yang akan muncul dari satu investasi, tapi sesuatu yang masih bisa ditakar. Nah, ini perlu kita gaungkan informasi itu, perlu kita dengungkan agar mereka yang berinvestasi itu lebih berhati-hati, tidak perlu emosional berinvestasi begitu ya. Memang investasi adalah cara untuk memperbaiki perekonomian seseorang begitu, tapi di sisi yang lain tentunya namanya kegiatan bisnis itu pasti ada resiko bisnisnya. Yang dipilih adalah resikonya, jangan hanya dilihat dari keuntungannya semata begitu. Pak Heri, ini ada yang namanya pendekatan restoratif justice untuk menyelesaikan kasus investasi bodong. Apakah pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian kasus investasi bodong ini efektif nggak, Pak? Ya, efektif itu mungkin kalau dari kacamata katakanlah si korban ya. Karena istilah restoratif justice itu kan lebih kepada perlindungan dari sisi korban. Mengapa kemudian tidak ditarik ke ranah konvensional, ke ranah penegakan hukum secara biasa? Ya karena mungkin itu akan lebih merugikan korban dari sisi korban begitu ya. Tapi dari sisi pelaku tentunya menurut saya juga harus diperhatikan ini hukuman terhadap mereka para pelaku kejahatan yang sudah mengeruk keuntungan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum juga. Jadi dilematisasinya mungkin di situ ya. Tapi dari sisi korban ketika dia terjerat karena dia ketidaktahuannya, karena dia ditipu daya, karena kekurang pahamannya tentang satu hal, kemudian ini akhirnya dia masuk dalam pusaran investasi ilegal tadi. Ini seharusnya sesuatu yang bisa dimaafkan dalam tanda petik ya. Dalam bahasa hukum itu kan, hukum pidana ada alasan pemaaf, ada alasan perbuatan itu bisa kemudian dihapus dari perbuatan pidananya. Nah, ini menurut saya juga satu hal yang perlu diedukasi kepada penegak hukum ya. Jangan sampai penegak hukum cara pandangnya tidak pro terhadap korban misalnya, korban dari investasi bodong. Tapi tentunya harus dilihat juga ya narasi, data, faktanya. Benar nggak dari awal itu sebenarnya ini adalah satu skema kejahatan tadi. Bisa dilihat dari pendekatan ini ada skema Ponzi-nya atau tidak, dari keuntungan yang didapat berapa, dari permintaannya kepada si konsumen tadi, debitur misalnya berapa. Nah, ini kan bisa dibaca dari skema tadi. Baru kemudian keyakinan dari penegak hukum bahwa penyidik mengatakan
ini sudah terjadi satu kejahatan sebenarnya dari yang menawarkan investasi. Maka sebaliknya, orang yang ditawarkan kan bukan sebagai pelaku berarti kan, maka dia di posisi korban, maka tempatkan dia sebagai korban, harus diberikan perlindungan hukum agar memberikan efek jera, deterrent effect terhadap jenis-jenis kejahatan semacam ini atau kejahatan lain yang serupa. Nah, kalau tidak ada pandangan semacam ini dari aparat penegak hukum, saya juga khawatir Mas Semi dan Mbak Andin ya akan marak kejahatan ini ya. Maka mungkin harus ada MOU, mungkin tidak hanya di levelnya penyidik, tapi kalau seandainya ini naik sampai ke penuntutan, itu juga bisa dihentikan perkaranya karena dianggap bahwa ini skemanya bukan masuk kepada ranah penyelesaian penegakan hukum, karena bisa aja si pelaku melaporkan kan si korban tadi, yaitu masyarakat yang nggak tahu tentang investasi bodong atau ilegal tadi, dia menggunakan powernya untuk menekan, kemudian dia masuk ke ranah jalur penegakan hukum. Maka perlu ada satu kesatuan sikap, visi misi dari aparat penegak hukum untuk melihat kasus-kasus semacam ini, tentunya dengan desain perkara yang mungkin bisa berbeda-beda ya, dan umumnya memang kita harus melihatnya dari jumlah kerugian yang diderita tadi. Kalau udah tadi saya katakan dia input dana 15 juta, kemudian dalam 1 tahun misalnya ternyata dapat 500 juta. Nah, ini kan sudah bisa ditebak arahnya, apakah ini masuk dalam satu investasi bodong ilegal atau legal. Karena biasanya kalau legal nggak akan sanggup memberikan dan menjanjikan hal-hal demikian. Begitu. Baik, Pak Heri, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Kira-kira apa yang ingin Pak Heri garis bawahi dari tema atau topik kita di Jendela Negeri pagi hari ini terkait dengan jangan tergiur investasi ilegal? Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Mas Semi dan Mbak Andin. Saya rasa kita apresiasi terhadap edukasi yang dilakukan lewat TVRI Nasional, lewat program Jendela Negeri pada pagi ini ya. Karena kalau kita lihat data statistik tadi, data-data kejahatan berkaitan dengan investasi bodong atau ilegal ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan ya. Belum lagi kalau kita lihat dampaknya, timbul kejahatan lain dari seseorang yang terlilit kasus-kasus pinjol, investasi bodong atau ilegal tadi. Kemudian bahkan ada yang bunuh diri, itu confirm dengan informasi yang kita dapatkan di media ya, baik elektronik maupun media cetak. Tentu kita miris terhadap hal ini dan kita mendukung otoritas jasa keuangan untuk dan juga stakeholders lain, Kemenkominfo yang bisa mendukung ini agar tersiarkan banyak informasi yang penting bagi masyarakat bagaimana mengenali produk investasi, kemudian jangan tergiur karena ingin dapat pendapatan atau pemasukan, feedback atau istilahnya return tadi dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Karena tentunya itu pasti ada satu proses, ya kenali produknya dulu, jangan tergiur tadi. Yang mudah itu adalah 2L tadi, legal dan logis, begitu kan. Kemudian cek di OJK bagaimana cara mengaksesnya, nanti mungkin kebanyakan sekarang sudah ada di di internet ya, informasi-informasi semacam itu mudah di-grab, mudah didapatkan begitu. Kemudian sudah didirikan Satgas yang mungkin ya bisa saja secara online penyampaiannya agar tidak, kalaupun mohon maaf ya sudah terjerat, agar tidak terlalu jauh terjeratnya. Nah, maka bisa mungkin membuka informasi, komunikasi dengan teman-teman di OJK ataupun satgas-satgas yang sudah didirikan tadi. Ya, nggak usah ragu, nggak usah takut. Ya hal-hal ini memang harus dilawan karena pada intinya masyarakat itu adalah korban dalam investasi bodong yang sebenarnya tadi saya katakan investasi ini nggak pernah ada. Ya, ini adalah bentuk modus kejahatan untuk menarik orang agar dia yang meng-create program tadi itu mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Nah, maka nggak perlu takut tadi, harus dilawan, harus berani menyampaikan informasi dan berhenti untuk cara berpikir yang sangat instan tadi ya, bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan narasi ya, literasi edukasi juga bagi masyarakat yang awam terhadap investasi. Saya rasa itu Mas Semi. Oh, baik, terima kasih Pak Heri Firmansyah selaku praktisi dan juga akademisi hukum. Ini luar biasa sekali, jadi jangan tergiur dengan investasi tentunya yang tadi yang bodong ini. Dan kita harus mudah
mengedukasi juga kepada masyarakat yang lain untuk tidak berinvestasi ilegal ini. Sekali lagi terima kasih Pak Heri Firmansyah telah bergabung bersama kami di Jendela Negeri. Salam sehat Pak Heri. Sehat Mbak Andin dan Mas Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara jangan kemana-mana karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Ada yang seru nih di TVRI, program edukatif yang dikemas secara menarik melalui dialog, lagu, cerita, serta aktivitas kreatif. Nah, katanya mau tanya, siapa yang di sini suka sama cerita dongeng? Tenggo dan Jojo akan menghibur sekaligus mendidik, mengajarkan kejujuran, persahabatan, cinta lingkungan, dan kebiasaan baik sehari-hari. Tenggo dan Jojo, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Omnivora, karena cenderung memakan serangga. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aduh, Oma kenapa? Ini pinggang Oma sakit, ya ampun Oma. Usia segini, olahraga sedikit aja udah pada sakit. Oma lupa minum obat sendi kali. Iya kali ya, karena faktor U. Ya udah kita sarapan ya. Makan. Kalau mau makan bersihin dulu tangannya. Tanganku bersih kok tuh. Kelihatannya aja bersih, tapi di dalamnya mengandung kuman. Halo. Aduh. Ayo, tunggu. Makasih ya Bu, sudah tanggap bantuin ayah. Harus dong. Ibu kayak dokter aja. Ibu cerdas banget, belajar di mana sih? Ibu cuma nonton Halo Dokter di TVRI. Banyak edukasinya, bintang tamu dan hostnya itu dokter yang berkompeten di bidangnya loh. Yang kita suka nonton bareng di TVRI itu kan? Nah, Oma kalau nonton ingat, tapi kalau minum obat lupa. Terima kasih Anda masih setia bersama Semi Bastian dan juga Andin Wijaya di Jendela Negeri. Oke, seperti yang kita janjikan tadi, kita akan hadirkan informasi menarik. Yang pertama dari Kalimantan Timur, di mana di sana ada Sungai Mahakam yang terkadang mendatangkan kesulitan bagi masyarakat. Namun di Kampung Benanga, Kutai Barat, surutnya Sungai Mahakam mendatangkan rezeki. Nah, seperti apa informasinya? Ini dia. Ribuan warga Kutai Barat mengisi akhir pekan dengan berwisata ke sejumlah tempat wisata di Kutai Barat, seperti di Kampung Benanga, Kecamatan Melak, Kutai Barat. Warga rela mengantri hanya untuk menaiki kapal penyeberangan untuk menuju ke seberang sungai yang saat musim kemarau, sebuah pulau berpasir ini muncul dan menarik minat wisatawan. Kutai Barat yang tidak memiliki pesisir laut dan hanya memiliki pesisir sungai ini menjadikan gundukan pasir di Sungai Mahakam ini menjadi tempat wisata. Warga sekitar menyebutnya Pantai Pasir Putih. Pemerintah kampung setempat menyebut saat akhir pekan seperti ini kunjungan wisata yang melalui lokal milik badan usaha milik desa mencapai 1.600 orang. Kesini dalam sehari bisa sampai berapa Pak? Pengunjung kalau di hari-hari kerja itu di angka 700 sampai 800. Kalau di hari-hari libur, hari-hari Sabtu, Minggu itu 1.600 atau 1.800 pengunjung. Artinya ini yang kita tahu karcis yang dikelola oleh badan usaha milik kampung. Tapi ada juga masyarakat yang kesini yang memakai perahu kecil. Nah itu jadi yang kita ketahui yang dikelola oleh badan usaha milik kampung itu kalau hari-hari besar sekitar 1.800 pengunjung. Pengunjung mengaku nyaman saat berlibur di kawasan ini. Selain dapat bersantai, pengunjung juga dapat berenang dan memancing langsung di Sungai Mahakam yang sedang dangkal.
Keren sih. Untuk Kutai Barat karena mungkin untuk objek wisata agak kurang ya mungkin. Ini suatu kesempatan dan kebanggaan sih. Karena kan setahun sekali aja kan. Jadi kesempatan banget buat masyarakat jadi tempat hiburan gitu. Tadi di sini ngapain aja? Banyak sih. Selain masak-masak, terus tadi sharing-sharing aja sama teman-teman. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengapresiasi Kampung Benangak yang mampu mengelola wisata musiman ini menjadi sumber pemasukan bagi kampung dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, karena banyak warung dan penyewaan ban yang merupakan milik warga setempat. Ekonomi kerakyatannya dengan adanya kegiatan ini sangat jalan. Tadi kita sempat menanyakan satu persatu warung-warung yang ada, ternyata ini diberdayakan oleh masyarakat yang ada di sini. Juga penyeberangan, juga hal-hal yang penyewaan payung dan segala macam. Dan itu sangat mengangkat perekonomian rakyat yang saat ini memang sedang lesu kalau kita lihat. Tetapi dengan adanya musiman ini yang beberapa waktu kemarin tidak terlalu terjamah, ini betul-betul dieksplor habis-habisan oleh Pak Petinggi, dan kita sangat mengapresiasi kinerja Pak Petinggi ini beserta jajarannya. Wisata musiman seperti ini menjadi viral di Kutai Barat. Warga mengaku wisata ini hanya ada saat musim kemarau. Terlebih Kutai Barat tidak memiliki pantai, sehingga momen ini banyak dimanfaatkan warga berkemping, bersantai, makan-makan bersama keluarga, berenang, memancing, dan ada yang hanya sekedar berfoto. Marda Swaisman dari Kutai Barat melaporkan. Dari Kutai Barat kita akan mengajak Anda menikmati atau berkunjung ke Festival Bedayan upaya merawat warisan bangsa. Festival Seri Tari Bedayan 2025 digelar di Gedung Kesenian Jakarta nih pemirsa, mengusung tema Panca Ustavva Bedayan. Festival Bedayan kembali hadir untuk kelima kalinya di tahun 2025, mengusung semangat kolaborasi dan juga refleksi, di mana Festival Bedayan 2025 ini menjadi panggung budaya mempertemukan lintas generasi untuk merawat warisan leluhur bangsa. Nah, untuk melihat bagaimana keseruan dari Festival Bedayan tahun 2025, yuk ikuti saya. Dahulu, tarian ini dikenal sebagai tari bedaya, sebuah tarian sakral yang hanya dipentaskan khusus bagi keluarga kerajaan. Tarian ini memiliki makna filosofis yang mendalam serta nilai-nilai spiritual, menjadikannya simbol keagungan dan kehalusan budaya keraton. Namun seiring perkembangan zaman, tari ini mengalami perubahan. Tak lagi untuk kalangan kerajaan, masyarakat umum kini bisa menikmati tarian budaya tersebut. Festival Bedayan yang telah digelar 5 kali ini merupakan bentuk nyata pelestarian mahakarya budaya Nusantara serta menjadi wadah inspiratif bagi seniman, budayawan, akademisi, hingga generasi muda dalam menggali nilai-nilai filosofis, simbolis, dan spiritual dari tari Bedayan yang diselenggarakan oleh Laskar Indonesia Pusaka, Jaya Suprana School of Performing Arts, dan Suargaloka di Gedung Kesenian Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan apresiasinya dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan festival yang telah memasuki edisi kelima. Kita tahu bahwa tari Bedoyo ini adalah tarian yang merupakan warisan budaya tak benda, intangible cultural heritage, yang sudah diakui secara nasional, dan kita juga melihat bahwa tari Bedoyo ini merupakan tarian yang klasik, sakral, penuh dengan makna filosofis. Di dalamnya ada etika, estetika, dan sebagainya. Dan kita berharap bahwa Bedoyo ini bisa sustainable, bisa terus berlangsung, jangan sampai hilang. Dengan adanya festival-festival, khususnya yang diselenggarakan Festival Bedayan yang kelima yang sekarang ini, saya kira ini adalah salah satu cara bagaimana tari Bedoyo bisa terus diminati oleh terutama generasi muda
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai Festival Bedayan ini sebagai salah satu upaya penting dalam melestarikan budaya Indonesia. Budaya aslinya, sehingga mereka punya pondasi budaya yang kuat. Nah, ini penting buat anak-anak kita sebetulnya, untuk para orang tua bagaimana mengenalkan kembali kebudayaan Indonesia. Anak-anak kita sudah banyak yang lupa, Pak Menteri, dengan kebudayaan yang kita punya. Salah satunya seperti permainan tradisional, banyak yang sudah tidak tahu permainan tradisional kita apa, tarian-tarian kita apa. Jadi ini sebuah sarana untuk mengembalikan lagi anak-anak kita untuk cinta kepada kebudayaannya. Sementara itu, Ketua Umum Festival Bedayan 2025, Ailawati Sarwono, mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya Festival Bedayan kelima di tahun ini. Terutama tahun ini banyak sekali generasi muda dan kaum pria juga mulai ikut, itu sangat membesarkan hati saya. Berjalan di jalan yang sunyi ini ternyata mulai banyak yang ikut. Terima kasih semuanya, seniman-seniman dan Bapak Menteri dan Ibu, dan tentu guru saya yang sangat saya hormati, Ibu Dewi Sulastri, yang tak lelah-lelahnya mendorong saya terus untuk mau tetap menyelenggarakan Festival Bedayan ini. Penasehat Festival Bedayan 2025 Jaya Suprana mengungkapkan tari Bedayan adalah perayaan jiwa, semangat peradaban luhur Nusantara yang menari di atas panggung budaya bangsa. Festival Bedayan ini adalah merakyatkan dan memasyarakatkan tari Bedaya keluar dari lingkungan keraton untuk masuk ke masyarakat umum dan rakyat jelata. Jadi ini semacam demokratisasi tari Bedaya. Tahun 2025 ini, Festival Bedayan menghadirkan kolaborasi penari lintas generasi dari remaja hingga lansia dengan keterlibatan penari laki-laki yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Festival Bedayan diharapkan mampu melestarikan seni tari sebagai warisan tak benda di Indonesia dan juga memberikan edukasi budaya bagi generasi muda. Dari Jakarta, Farhan Rahman dan Alam Semesta melaporkan. Oke, kini kita ke Papua pemirsa, di mana di sana ada Festival Lembah Baliem, yaitu simfoni budaya dari tanah Papua. Dan informasi dari Papua ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Jendela Negeri pagi hari ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan saya Bastian mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Di kaki Gunung Jayawijaya, di mana awan menyentuh tanah dan langit berbisik dengan cerita, terdapat warisan budaya yang tak pernah berhenti berbicara. Inilah Lembah Baliem, sebuah surga tersembunyi di Papua Pegunungan, di mana setiap batu, dedaunan, dan helai angin mengandung kisah yang mengalir dalam darah generasi. Disinilah setiap tahunnya tradisi yang sudah berabad-abad kembali hidup dalam kemegahan Festival Lembah Baliem. Festival ini bukan sekedar perayaan, namun warisan leluhur yang mengalir dalam nadi setiap orang yang tinggal di tanah ini. Sebuah panggung raksasa yang menyatukan ribuan kisah dari suku-suku yang tinggal di lembah ini, yakni suku Dani, suku Lani, dan suku Yali, yang menyatu dalam harmoni budaya dan tak lekang oleh waktu. Di antara gemuruh langkah dan denting alat musik tradisional, suara perang kembali terdengar. Namun bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk merayakan kekuatan budaya dan kekuatan persatuan. Tarian perang yang menggetarkan bumi diiringi alunan musik pikon sebagai alat musik unik tradisional, seolah mengingatkan kita tentang sejarah panjang perjuangan dan kebersamaan. Di balik gemerlapnya Festival Budaya Lembah Baliem, ada nilai-nilai yang jauh lebih dalam. Rasa hormat pada alam, kebersamaan dalam perbedaan, dan kesetiaan pada akar budaya.
Lembah Baliem adalah ruang di mana waktu berhenti sejenak, mengingatkan kita bahwa meski dunia terus berubah, ada hal-hal yang tetap lestari dan tumbuh dalam diam, yang hidup dalam setiap gerak dan tarian yang diwariskan dengan penuh cinta oleh para leluhur. Festival Lembah Baliem bukan hanya tentang merayakan masa lalu. Ia adalah panggilan untuk masa depan dan untuk generasi yang akan datang. Agar tetap menjaga tradisi, agar tanah ini terus berbicara, agar budaya tak hanya menjadi kenangan, tetapi juga kekuatan yang hidup dan berkembang. Inilah Festival Lembah Baliem, tempat di mana waktu dan budaya bersatu, dan setiap langkah mengisahkan sejarah yang tak akan pernah terlupakan. Senyumanmu menyambut pagi ini, semangatmu membangkitkan jiwa. Walaupun kita harus berjuang lebih keras, jangan menyerah. Tetaplah jadi wanita terhebat untuk Indonesia. Sini bersama perempuan, semangatlah Kartini Indonesia. Perjuanganmu akan mereka teruskan untuk Indonesia. Di sini bersama perempuan, semangatlah Kartini Indonesia. Di sini bersama perempuan, semangatlah Kartini Indonesia. Di sini bersama perempuan. Itu cakep, Aura Ben. Ini lagi perform dulu. Dadah dulu buat di rumah, biar mak lu pada lihat no. Ya kan? Kan apa aku bilang juga, Dora, kamu teh kalau nyanyi nggak usah lihat-lihat ke sebelah sini, suka ngeblank, tahu nggak? Itu emaknya udah nungguin mana anak gue mau solo, main disikat aja nyanyi, nggak jadi solo. Kenapa sih Neng, lagi sedih? Nah, kalian tuh bisa ketawa ke TV, tapi kok nggak peka gitu loh, di sudut sini tuh ada yang lagi kayak gundah gulana. Nggak, kayaknya aku baru ngerasa Aku nggak ngelihat dia gundah gulana, Iya. aku ngelihatnya dia Gundala Putra Petir. Iya, geledek ya. Kayaknya aku salah ambil jurusan ini. Emang kenapa? Aku perhatiin sekarang orang-orang yang mengambil jurusan komunikasi itu rata-rata mereka punya duit. Bukan. Biar selain punya duit, mereka tuh sukses di setiap apa yang dilakuin. Bisnisnya sukses, hubungan dengan orang-orang di sekitarnya sukses, jalan gitu loh. Dia tuh social apa yang life-nya. salah? Karena emang kamu dulu pengen masuk komunikasi tapi nggak jadi. Iya. Kenapa? Ya aku nggak salah ngambil jurusan.